Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Sulasviana selaku dosen pengampu mata kuliah genetika dan ekologi, dan kepada teman-teman mahasiswa semua. Tak lupa kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat taufik hidayah kepada kita semua. Tak lupa pula shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan saya Bramantio Eka Ramadi sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan: pertama, Nur Laila Aulia Lutfiana; yang kedua, Windy Setiana; yang ketiga, Bramantio Eka Ramadi saya sendiri; dan yang keempat, Intan Pratama Ayu; dan yang kelima, Iska Dwi Nitias; dan yang terakhir adalah Ani Safianti. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan permasalahan iklim global dan dampaknya. Iklim global. Iklim adalah rata-rata peristiwa cuaca di suatu daerah tertentu, termasuk perubahan ekstrim musiman dan variasinya dalam waktu yang relatif lama, baik secara lokal, regional, atau meliputi seluruh bumi kita, dan diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang cukup lama dari aspek seperti orbit bumi, perubahan samudera, dan keluaran energi dari matahari. Iklim dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Pengaruh posisi relatif matahari terhadap suatu tempat di bumi menimbulkan musim. Suatu ciri yang membedakan iklim satu dari yang lain, perbedaan iklim satu dari yang lain. Perbedaan iklim menghasilkan beberapa sistem klasifikasi iklim. Perbedaan iklim adalah perubahan yang terjadi pada alam yang merujuk pada faktor iklim seperti suhu dan hujan yang terjadi di seluruh dunia dan berbagai tingkat dan berbagai cara. Ciri-ciri perubahan iklim: yang pertama ada meningkatnya pemanasan, yang kedua jumlah karbon dioksida yang lebih banyak di atmosfer, yang ketiga lebih banyak air tetapi penyebarannya tidak merata, dan yang keempat kenaikan permukaan laut, yang kelima pengurangan tutupan salju, dan yang keenam ada gletser yang mencair, dan yang terakhir ada benua Antartika yang menghangat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan iklim global. Saat ini beberapa daerah di Indonesia mungkin kerap diguyur hujan yang berkepanjangan ya. Nah, beberapa di antaranya bahkan sampai ada yang terendam banjir, terus hingga mengganggu aktivitas mereka. Perubahan suhu yang ekstrim ini juga bisa mengundang berbagai banyak penyakit. Dan fenomena ini terjadi salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim tidak hanya disebabkan oleh peristiwa alam saja, tetapi juga bisa disebabkan oleh aktivitas manusia seperti konsumsi energi fosil, terus penebangan hutan untuk pembukaan lahan, dan juga jumlah kendaraan bermotor. Sekarang jumlah kendaraan bermotor hampir setiap rumah itu mempunyai kendaraan bermotor. Dan saya lihat juga tidak hanya satu unit motor saja dalam satu rumah, tetapi banyak sekali beberapa unit dalam satu rumah. Hampir satu orang itu mempunyai satu unit motor. Nah, tetapi hal tersebut merupakan penyebab dari perubahan iklim. Maka dari itu, marilah kita simak materi ini agar kita tahu masalah iklim global yang ada di Indonesia ini. Permasalahan iklim global ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya yaitu ada efek rumah kaca, terus ada peningkatan emisi, pemanasan global, dan juga perubahan orbit bumi.
Yang pertama yaitu ada efek rumah kaca. Apakah kalian tahu apa itu efek rumah kaca? Betul sekali. Efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2, metana, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Nah, gas CO2 disebabkan oleh pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Lalu, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Ya, proses terjadinya efek rumah kaca seperti pada gambar tersebut. Yang pertama yaitu sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali ke arah angkasa. Nah, kemudian sinar yang masuk ke bumi ini diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Selanjutnya, panas dari bumi kembali kepancar ke angkasa, dan panas yang dipancarkan ini akan terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, terus pembukaan lahan pertanian yang dibakar juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Nah, akhirnya menyebabkan suhu bumi ini meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Permasalahan iklim global yang kedua adalah peningkatan emisi. Pada peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia, contohnya adalah pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan nitrogen oksida dan karbon dioksida. Pada peningkatan emisi ini tidak hanya disebabkan oleh pembakaran minyak, tetapi juga disebabkan oleh batu bara dan gas. Namun juga bisa disebabkan karena deformasi atau penebangan hutan. Karena pada pohon sendiri itu bisa membantu mengatur iklim dengan menyerap CO2 dari atmosfer. Dengan adanya penebangan hutan, efek menguntungkan kemudian hilang dan karbon yang tersimpan di dalam pohon akan dilepaskan ke atmosfer dan menambahkan efek rumah kaca di bumi. Kemudian yang ketiga akan disampaikan oleh teman saya. Permasalahan iklim global yang ketiga yaitu pemanasan global. Pemanasan global itu merupakan gambaran untuk peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat dari konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan. Nah, aktivitas yang dapat meningkatkan pemanasan global yaitu dapat dari industri dan juga aktivitas manusia yang menghasilkan karbon dioksida. Nah, ini adalah proses dari pemanasan global, yaitu yang pertama dimulai dari radiasi sinar matahari yang sebagian diserap oleh atmosfer bumi dan sebagian lagi dipantulkan kembali oleh atmosfer bumi. Radiasi sinar matahari yang diserap oleh atmosfer bumi akan digunakan oleh tumbuh-tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, radiasi sinar matahari yang sudah tidak digunakan lagi akan dipantulkan kembali keluar atmosfer bumi. Tetapi radiasi sinar matahari yang dipantulkan kembali keluar atmosfer bumi itu diikat oleh gas polusi yang disebabkan oleh pembakaran fosil, baik itu berupa bensin maupun lainnya, lalu asap-asap dari industri pabrik dan juga peningkatan gas-gas seperti CFC itu mengakibatkan radiasi sinar matahari yang dipantulkan kembali ke atmosfer bumi tidak bisa keluar dari atmosfer sehingga terperangkap di dalam atmosfer dan menyebabkan suhu di dalam bumi itu menjadi semakin panas. Permasalahan iklim global yang keempat yaitu perubahan orbit bumi. Nah, dalam 800 tahun terakhir terdapat siklus alami dalam iklim bumi yaitu di antara zaman es sampai periode interglasial yang lebih hangat. Nah, perubahan ini akan dijelaskan dalam siklus Milankovitch. Nah,
di dalam siklus Milankovitch ini itu dijelaskan posisi orbit bumi berada dalam 3 posisi. Yang pertama yaitu ada eksentrisitas, yang kedua obliquity, dan yang ketiga ada presesi. Yang pertama yaitu eksentrisitas, yaitu bumi tidak mengorbit matahari dalam lingkaran, melainkan bumi mengorbit matahari dalam bentuk elips ini ya. Eksentrisitas itu digambarkan pada posisi bumi yang dihubungkan oleh 2 garis biru dalam bentuk elips itu. Nah, dalam posisi orbit eksentrisitas ini itu posisi matahari tidak berada di tengah-tengah, melainkan agak mendekati salah satu dari posisi orbit bumi. Jadi setiap awal bulan Januari, bumi itu berada di titik yang paling mendekati matahari, sedangkan pada bulan Juli itu posisi orbit bumi berada di titik paling jauh dari matahari. Nah, posisi orbit bumi pada saat eksentrisitas ini itu berubah kira-kira setiap 100 tahun sekali. Posisi orbit bumi yang kedua yaitu digambarkan pada gambar bawah pojok itu, yaitu disebut dengan obliquity. Obliquity itu merupakan sumbu kemiringan dari bumi ketika berotasi. Nah, kemiringan sumbu bumi itu bervariasi dalam 41.000 tahun. Sumbu kemiringan bumi yang awalnya 23,5 derajat itu dapat berubah menjadi antara 21,5 derajat sampai dengan 24,5 derajat. Nah, jika kemiringan bumi bertambah, maka musim panas akan lebih panas dan musim dingin akan lebih dingin. Sebaliknya, jika terjadi pengurangan kemiringan, berarti musim panas akan menjadi lebih dingin dan musim dingin akan menjadi lebih panas. Nah, ketiga yaitu digambarkan pada gambar bagian atas pojok itu, precession atau disubjek dan presisi itu merupakan perubahan arah rotasi karena bergesernya sumbu bumi tadi. Nah, siklus presisi ini itu bervariasi selama 19.000 sampai 24.000 tahun. Akibat dari siklus presisi ini, matahari dan bulan tentunya dapat berpengaruh. Dampak perubahan dari arah rotasi bumi ini itu bisa mengubah tanggal perihelion atau tanggal di mana posisi matahari terdekat dengan bumi, yaitu yang awalnya terjadi pada awal Januari bisa terjadi pada bulan Juli. Nah, tentunya hal ini itu akan meningkatkan kontras perbedaan musim pada salah satu belahan bumi, dan belahan bumi yang lain itu akan sulit dibedakan perbedaan antar musimnya. Contohnya saat ini itu posisi bumi sangat dekat dengan matahari pada saat musim dingin, sedangkan pada bumi belahan utara itu musim dingin akan lebih panas, dan begitu juga sebaliknya. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, dan ekosistem wilayah pesisir. Yang pertama, berdampak pada menurunnya kualitas air. Maksudnya, terlalu tingginya curah hujan akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air. Selain itu juga, kenaikan suhu juga mengakibatkan kadar klorin pada air bersih. Dampak yang kedua yaitu berkurangnya kuantitas air. Pemanasan global akan meningkatkan jumlah air pada atmosfer yang kemudian meningkatkan curah hujan. Meski
Meski kenaikan curah hujan sebetulnya dapat meningkatkan jumlah sumber air bersih, namun curah hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan tingginya kemungkinan air untuk langsung kembali ke laut tanpa sempat tersimpan dalam sumber air bersih untuk digunakan oleh manusia. Dampak yang ketiga yaitu gagal panen akibat kekeringan terjadi di Kampar Riau. Kasus gagal panen akibat kekeringan yang disebabkan oleh perubahan iklim terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Puluhan hektar sawah di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar tersebut dipastikan gagal panen akibat kekeringan dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Tidak hanya Kecamatan Bangkinang, namun gagal panen akibat kekeringan ini diperkirakan akan melanda ratusan hektar sawah lain di seluruh Kabupaten Kampar. Kekeringan ini merupakan yang terburuk selama 20 tahun terakhir. Dampak yang keempat yaitu petani kopi Bengkulu gagal. Tanaman kopi ikut terancam dampak perubahan iklim. Petani kopi di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami gagal panen kopi. Gagal panen tersebut diakibatkan karena intensitas hujan yang terlalu tinggi yang menggugurkan bunga kopi. Akibatnya hanya 20% dari tanaman kopi yang dapat dipanen. Yang kelima ada gagal panen di Gunung Slamet. Para petani sayur di wilayah lereng timur Gunung Slamet, Jawa Tengah mulai mengeluh peningkatan penyakit tanaman yang disebabkan oleh hama tanaman yang menyerang tanaman mereka. Terkait fenomena ini, Kepala Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Kementerian Pertanian Prihasto Setianto menjelaskan bahwa pemanasan global telah terjadi di Indonesia. Pemanasan global memicu perubahan iklim yang berdampak pada serangan hama dan penyakit tanaman. Hal ini dikarenakan siklus perkembangan hama tanaman tidak terputus. Yang keenam ada perubahan cuaca tidak menentu. Akibat cuaca yang tidak menentu, para nelayan di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya, Jawa Timur tidak dapat melaut. Cuaca juga menyebabkan jumlah ikan laut merosot tajam sehingga membuat hasil tangkapan ikan menurun secara otomatis. Hal ini mempengaruhi pendapatan keseharian masyarakat. Lalu yang ketujuh ada perubahan cuaca di Indonesia. Perubahan iklim berdampak sangat buruk bagi Indonesia, khususnya pada sektor keamanan pangan dan sektor perikanan. Kekeringan yang terjadi di Indonesia mengubah pola tanam yang mengakibatkan gagal panen. Selain itu, perubahan iklim juga mengubah arus laut dan menyebabkan pengasaman air laut, sehingga menyebabkan menurunnya tangkapan hasil ikan. Yang kedelapan ada pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, tetapi juga pada perilaku fisik dan mental manusia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan perubahan cuaca yang sangat ekstrim sehingga menimbulkan beberapa perubahan perilaku dan mental manusia seperti meningkatnya alergi dan resiko penyakit jantung. Yang kesembilan ada menghilangnya es di Puncak Jaya. Menghilangnya es di Puncak Jaya pada tahun 1998
terdapat 5 gletser di Puncak Jaya, tapi kini hanya terdapat 3 gletser. Hal ini terjadi karena gletser tersebut mencair yang disebabkan oleh peningkatan suhu bumi yang menyebabkan pemanasan global. Jika kondisi suhu bumi tetap pada kondisi seperti ini, NASA memprediksi seluruh gletser di Papua akan musnah pada 20 tahun mendatang. Selanjutnya ada upaya mencegah dan mengurangi dampak iklim global. Yang pertama yaitu konservasi lingkungan. Dengan melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis, tumbuhan hijau memiliki peran dalam proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis ini, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Akumulasi gas-gas karbon di atmosfer dapat dikurangi. Yang kedua, menggunakan energi bersumber dari energi alternatif. Guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara. Emisi gas karbon yang terakumulasi ke atmosfer banyak dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Kita mengenal bahwa paling banyak mesin-mesin kendaraan dan industri digerakkan oleh mesin yang menggunakan bahan bakar ini. Karena itu diupayakan sumber energi lain yang aman dari emisi gas-gas ini, misalnya menggunakan energi matahari, air, angin, dan bioenergi. Di daerah tropis yang kaya akan energi matahari, diharapkan muncul teknologi yang mampu menggunakan energi ini, misalnya dengan mobil tenaga surya, listrik tenaga surya. Yang ketiga ada daur ulang dan efisiensi energi. Penggunaan minyak tanah untuk menyalakan kompor di rumah menghasilkan asap dan gejala yang mengandung karbon. Karena itu sebaiknya diganti dengan gas. Biogas menjadi hal yang baik dan perlu dikembangkan, misalnya dari sampah organik. Yang keempat, pendidikan kepada masyarakat. Upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi manusia, di mana manusia berperan sebagai pengguna perusak pelestari alam. Manusia harus diberi kesadaran akan pentingnya alam bagi kehidupannya. Alam memiliki keterbatasan dibanding kemampuan manusia dalam mengeksploitasi alam. Manusia memanfaatkan alam guna memperoleh sumber makanan dan kebutuhan sosial. Yang kedua ada penegakan hukum dan keteladanan. Pelanggaran atas tindakan manusia yang merusak lingkungan harus mendapat ganjaran. Penegakan hukum lingkungan menjadi bagian yang penting guna menjaga kelestarian lingkungan dan memberi efek jera bagi yang melanggar. Penegakan hukum tidak memandang strata sosial masyarakat. Selain itu adalah panutan dan ketokohan seseorang memegang peranan penting. Mereka yang memiliki pemahaman yang lebih baik atau berpendidikan terhadap lingkungan hidup hendaknya berperan memberi contoh dan sikap lingkungan yang baik pula kepada masyarakat. Misalnya, kita masih menemukan kasus peran beberapa aparat pemerintah di balik kerusakan hutan, baik dengan memberikan modal maupun perlindungan bagi perambah hutan. Yang ketiga ada keterpaduan. Seluruh elemen masyarakat harus mendukung upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penegakan hukumnya. Upaya ini harus dilakukan secara komprehensif dan lintas sektor, misalnya untuk mengatasi emisi gas-gas rumah kaca akibat peningkatan jumlah kendaraan di kota. Yang keempat ada mengelola pola pikir dan sikap.
Sikap dan perilaku manusia terhadap alam berdampak pada lingkungan hidupnya. Faktor-faktor lingkungan fisik makhluk hidup lain dan manusia memiliki peran masing-masing dalam lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk. Faktor-faktor lingkungan fisik makhluk hidup lain dan manusia memiliki peran masing-masing dalam lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan logika harus mampu memandang kepentingan hidupnya terkait dengan kehidupan makhluk lain beserta kejadian proses-proses alam. Yang terakhir ada etika lingkungan. Kecintaan dan kearifan lokal terhadap lingkungan menjadi filosofi kita tentang lingkungan hidup. Apapun pemahaman kita tentang lingkungan hidup dan sumber daya, kita harus bersikap dan berperilaku arif dalam kehidupan. Dalam wujud budaya tradisional, kearifan lokal melahirkan etika dan norma kehidupan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya.